Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Prasetya dari kelompok 4 akan mempresentasikan penelitian hukum Om. Nah, sebelum kita masuk ke penelitian hukum Om, kita harus mengenal siapa penemu hukum Om. Jadi, penemu hukum Om bernama George Simmons Ohm. Beliau merupakan seorang fisikawan Jerman yang banyak mengungkapkan teori di bidang elektrisitas. Teorinya yang paling dikenal adalah teori mengenai hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan tahanan konduktor di dalam sirkuit yang umum tersebut hukum Ohm. Nah, penerapan hukum ini dalam kegiatan sehari seperti menyalakan lampu, kulkas, TV, setrika, dan juga penggunaan vape merupakan kegiatan sehari-hari yang bisa kita temui dalam penerapan hukum Ohm. Yang lanjut, ada beberapa rumus yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu secara singkat lambang-lambang dari huruf tersebut. Contoh, jadi I merupakan besar arus listrik, V merupakan tegangan dalam satuan volt, dan R merupakan hambatan dalam satuan ampere. Nah, untuk menemukan tegangan, rumusnya hambatan dikali besar arus listrik. Nah, untuk menemukan besar arus listrik, itu rumusnya tegangan dibagi hambatan. Oke, kita akan lanjut ke langkah-langkah dari penelitian hukum ini. Oke, untuk langkah-langkahnya terdapat empat langkah. Di antaranya sampai tujuan, prosedur, hasil, dan analisis. Nah, oke, mungkin kita akan langsung lanjut ke tujuannya. Jadi terdapat dua tujuan. Yang pertama, cara mengukur tegangan menggunakan multimeter. Yang kedua, cara mengukur arus menggunakan multimeter. Oke, saat kita mengetahui tujuan kita akan melakukan pengujian sesuai dengan prosedur. Nah, pertama-tama kita harus mempersiapkan alat yang akan digunakan. Contohnya seperti multimeter, power supply, breadboard, resistor, kabel neo, alat tulis, kalkulator, dan juga lampu LED. Nah, oke. Selanjutnya, eh, dari tujuan sebelumnya, itu mengacu pada mengukur tegangan dan mengukur arus. Tapi kita juga perlu untuk bisa mengukur resistor. Nah, yang pertama-tama kita akan melihat prosedur pengukuran untuk mengukur tegangan. Nah, untuk mengukur tegangan, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan, rangkai kabel resistor LED pada breadboard, lalu ketiga nyalakan power supply dan multimeter, lalu yang keempat pastikan multimeter Anda diatur ke mode pengukuran yang sesuai. Untuk mengukur tegangan, pilih mode voltmeter atau lambangnya V. Nah, lalu hubungkan power positif yang berwarna merah ke titik dalam rangkaian di mana Anda ingin mengukur tegangan. Nah, lalu hubungkan prob negatif yang berwarna hitam titik referensi 0 atau biasanya ground. Nah, bacaan pada layar multimeter akan menunjukkan tegangan di titik yang diukur. Lalu ubahlah watt pada power supply sesuai angka yang telah ditetapkan. 7. Catat hasilnya. Setelah mengukur tegangan, kita akan mengukur arus. Berikut. Nah, jadi untuk mengukur arus, sama seperti sebelumnya, yaitu mempersiapkan alat, rangkai alat-alatnya, dan juga menyalakan power supply dan multimeter. Nah, perbedaannya, untuk mengukur arus, pilih mode ampere meter pada multimeter. Nah, lalu putuskan rangkaian pada satu titik dan hubungkan multimeter dalam seri dengan sirkuit tersebut. Pastikan multimeter diatur ke mode pengukuran arus yang sesuai. Bacaan pada multimeter akan menunjukkan arus yang mengalir melalui rangkaian. Lalu catat hasil. Nah, setelah itu kita akan mengukur resistor. Sebelum mengukur resistor, yaitu yang pertama,
Sama seperti sebelumnya, mempersiapkan alat, menyalakan power supply, dan juga merangkai LED dan lain-lain pada breadboard. Nah, lalu untuk mengukur resistansi, ini kita pilih mode ohmmeter yang logonya seperti omega. Nah, lalu pastikan rangkaian tidak terhubung dengan sumber tegangan. Hubungkan blok multimeter kedua ujung resistor yang ingin diukur. Nah, bacaan pada rangkaian multimeter akan menunjukkan resistansi resistor. Lalu catat hasil. Nah, setelah kita melakukan pengujian, pengukuran sesuai dengan prosedur, dan tujuan kita tercapai, nah, kita akan menemukan hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang lambang-lambang fluid. Jadi, U itu merupakan tegangan, R itu merupakan hambatan, IM itu merupakan besar arus listrik yang diukur menggunakan multimeter, IR itu merupakan besar arus listrik yang diukur menggunakan rumus. Dan error ini merupakan kalkulasi dari IM dan juga IR. Good. Setelah kita melakukan pengukuran sesuai dengan prosedur dan tujuan kita telah tercapai, kita akan menemukan conclusion atau analisis dari pembuktian hukum ini. Nah, jadi, dalam pembuktian hukum Ohm, Anda dapat mengukur tegangan pada titik yang berbeda dalam suatu rangkaian dengan menahan resistansi konstan. Setelah itu, Anda dapat mengganti resistor dengan salah satu nilai yang berbeda dan mengukur tegangan dan arus yang sesuai. Jika hasil pengukuran menunjukkan bahwa perbandingan tegangan terhadap arus konstan pada setiap percobaan, maka hal tersebut mendukung validitas hukum Ohm. Rasio ini harus sama dengan nilai resistor di sirkuit. Singkatnya, menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi dalam rangkaian sederhana dapat membantu mendemonstrasikan hukum Ohm. Konsistensi rasio tegangan terhadap arus pada setiap pengukuran akan menunjukkan validitas hukum Ohm dalam rangkaian. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.